Aulia Dwi Rizky. Orang-orang biasa memanggilku Aulia. Aku dari jurusan Statistika angkatan 2019, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. KKN tematik Universitas Diponegoro kali ini berkolaborasi dengan UNICEF dan mengusung tema sinergisitas antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi dan pencegahan penularan COVID-19. Tujuan KKN tematik ini sendiri adalah untuk membantu pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 dan percepatan vaksinasi di domisili atau kampung halaman setiap mahasiswa. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi dengan luas 444.884 hektar, Desa Ngembak terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Ngembak, Dusun Plosokui, Dusun Nunggalan, Dusun Tanjungan, dan Dusun Ande-Ande. Di sebelah utara Desa Ngembak berbatasan dengan Kelurahan Kuripan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Danyang, sebelah selatan berbatasan dengan Genuk Suran, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Cingkrong. Jumlah penduduk di Desa Ngembak yaitu sebanyak 6.665 jiwa, di mana sebagian besar penduduk memeluk agama Islam. Desa Ngembak memiliki beberapa tempat pendidikan, yaitu SD Negeri 1 Ngembak, SD Negeri 2 Ngembak, SD Negeri 4 Ngembak, Taman Kanak-kanak 1 Ngembak, Taman Kanak-kanak 2 Ngembak, dan beberapa pendidikan anak usia dini atau PAUD. Secara garis besar, Desa Ngembak terdiri dari wilayah pertanian, yang mana sebagai sumber mata pencaharian penduduk Desa Ngembak. Selain bekerja sebagai petani, penduduk Desa Ngembak juga bekerja sebagai peternak dan guru. Di Desa Ngembak juga terdapat tempat pembuangan akhir atau TPA. Banyak warga di sekitar TPA yang mengumpulkan sampah-sampah seperti plastik untuk didaur ulang atau dijual ke pengepul rongsokan untuk memenuhi perekonomian mereka. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 telah melanda Indonesia selama 1 tahun lebih. Hal ini memaksa masyarakat mengubah pola hidup untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini yaitu salah satunya dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Tetapi masih terdapat tempat yang belum menyediakan tempat cuci tangan dengan lengkap atau menyediakan hand sanitizer. Ketika disediakan pun, masyarakat kadang tidak mau mencuci tangan dengan alasan ketersediaan waktu yang singkat. Akan tetapi, faktor harga pun juga menjadi pertimbangan dalam pembelian hand sanitizer ini. Oleh karena itu, mahasiswa ingin memberikan edukasi bagaimana cara membuat hand sanitizer sesuai standar WHO dengan
Proses pembuatan yang cukup mudah, bahan yang digunakan pun mudah didapat serta terjangkau, sehingga semua orang dapat melakukan pembuatan hand sanitizer ini secara mandiri. Saat ini di Indonesia masih banyak anak yang belum lengkap status imunisasinya, bahkan lebih parahnya belum mendapatkan imunisasi sama sekali sejak lahir. Hal ini dapat menyebabkan anak mudah tertular penyakit berbahaya karena tidak adanya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Sehingga perlunya dilakukan pelacakan terkait status imunisasi anak dan tindak lanjut imunisasi oleh bidan desa dibantu masyarakat setempat. Masih terbatasnya alat yang digunakan untuk mengidentifikasi status imunisasi anak, sehingga masyarakat membutuhkan metode lain untuk mengidentifikasi kelengkapan imunisasi yang telah diperoleh anak, yaitu salah satunya menggunakan metode kampungku rumahku. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi tahu jika ternyata membuat hand sanitizer itu cukup mudah ya, dan menurut saya membuat hand sanitizer sendiri itu sangat-sangat menarik dan asik menurut saya. Selain itu, saya juga jadi tahu jika bahan yang digunakan untuk membuat hand sanitizer ini tuh ternyata tidak terlalu sulit dan mudah didapatkan di pasaran. Selain itu, harganya juga termasuk terjangkau.